Halo semua, pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengajar guru terhadap siswa. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan mata pelajaran kepada siswa kelas 9, yaitu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, tema yang saya bawa adalah orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Subtemanya adalah beragama sebagai karya keselamatan Allah. Nah, sebelum saya masuk dalam video praktik pembelajaran, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, tujuannya adalah menjelaskan makna hidup beragama kepada siswa. Nah, saya akan menjelaskan apa sih makna beragama bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan hal-hal yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika seorang siswa tersebut dapat memeluk agama, bagaimana pedoman hidupnya dari agama tersebut. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan macam-macam ungkapan beragama yang ada di masyarakat, lalu menghayati hidup beragama yang baik dan benar menurut ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, pokok pewartaan dari Tuhan Yesus sendiri adalah dari kitab suci. Nah, itu saja tujuan dari pembelajaran ini. Mari kita saksikan videonya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan Ibu baik. Bagaimana kegiatan Natalnya kemarin dan tahun barunya? Iya Ibu, senang Ibu. Tapi ada seminggu agak pergi jalan-jalan. Giling Ibu ya. Ya, tapi tentunya kamu bertemu dengan keluarga toh. Ya. Sekali-sekalinya kamu ketemu dengan keluarga akan merasakan kumpul bersama dengan keluarga itu sangat baik sekali untuk merefleksikan kamu punya iman. Iya Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya meminta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Tuhan Kudus, Amin. Ya Allah Bapa, kita semua umat manusia dan alam semesta. Engkau menghendaki semua umat manusia bahagia dalam rumah-Mu. Sudilah Engkau membimbing semua putra-putrimu dengan cara dan di tempat yang berbeda-beda. Bantulah kami untuk lebih memahami dan menghayati ajaran agama kami dan menjadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar dapat memperoleh keselamatan sekarang dan selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta agar semua handphone itu jangan dimainkan ya. Oke. Baik, mungkin kalian tahu pembelajaran sebelum Natal itu kemarin itu apa yang Ibu beritahukan kepada kalian. Mungkin kalian masih mengingat materinya Tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Wow, bagus sekali ya. Ternyata menaruh ingatan dari saudari Rahmi ini sangat baik sekali ya. Iya, Oke. Ibu. Baik, sebelumnya kalian tahu ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Ada apa Ibu? Ada 6. Bagus sekali teman Cipri. Oke, baik. Coba sebutkan agama apa saja yang ada dalam Indonesia ini, negara Indonesia. Agama Katolik, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, terus agama Konghucu. Oh, bagus sekali ya. Sebenarnya agama-agama ini banyak sekali, tapi yang hanya diakui oleh undang-undang itu dalam Indonesia itu hanya 6, yaitu agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu yang terakhir itu Islam. Di negara Indonesia ini sekarang itu mayoritasnya negara Islam, sedangkan agama Katolik itu tidak terlalu banyak ya, karena kita punya agama Katolik itu dia punya banyak mayoritasnya itu di negara-negara lain. Tapi untuk mayoritas dunia, yaitu agama yang paling banyak itu adalah agama Katolik sendiri. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran ini pada pagi hari ini, Ibu meminta berdiri dulu kita refleksi sedikit supaya apa sih? Oke. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Hore! Oke, baik.
silakan adik-adik untuk duduk terlebih dahulu. Oke, mari kita mendalami kitab suci dulu, yaitu dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Saya meminta saudari Cengli untuk membacakan ayat tersebut. Tuhan beserta kita Sekarang selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Muliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Baik, terima kasih kepada adik Cengli yang sudah membacakan kitab sucinya. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik karena kita tadi sudah mendengarkan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekarang Ibu bertanya, menurut adik-adik cara doa yang benar itu orang Farisi atau orang pemungut cukai? Orang Farisi itu tidak benar dengan doa. Banyak pemungut cukai. Kamu memilih siapa antara orang Farisi dan pemungut cukai? Pemungut cukai yang benar itu. Apa alasan kamu memilih pemungut cukai, dan kamu juga harus memberikan alasan kenapa kamu tidak memilih orang Farisi tersebut? Karena kalau doa orang Farisi itu dia mau bersyukur pada Tuhan, tidak bersyukur Tuhan, tapi dia merendahkan orang lain. Baik, sangat bagus sekali teman dia. Kalau dia sedangkan berdoa pemungut cukai itu dia itu tidak sombong, terus tidak menghina orang lain, dia hanya menginginkan dirinya itu berdoa yang baik, bukan seperti orang Farisi itu maunya itu menghina orang lain. Baik, ternyata sepertinya murid-murid ini sangat-sangat pintar ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jawabannya sangat benar sekali. Kenapa kita memilih doa cara pemungut cukai ini? Karena cara doa pemungut cukai itu dia itu merendahkan diri kepada Allah. Kita tahu dalam kutipan itu dia mengatakan, "Tuhan kasihanilah aku." Berarti di sini dia itu menandakan bahwa dia itu orang berdosa dan meminta pengampunan kepada Allah, sehingga Allah itu memilih dia untuk cara doa yang baik itu karena dia punya cara doa itu sangat merendahkan diri kepada Allah. Dia tidak menunjukkan bahwa dia itu orang yang ada di atas Allah. Lalu cara doa orang Farisi itu dia punya cara berdoa itu tidak baik. Mengapa dikatakan tidak baik? Karena di sini dia itu benar, memang dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi di sini di akhir katanya itu dia mengucapkan, "Ya Tuhan, saya tidak sama dengan pemungut cukai karena dia tidak sering ke gereja." Berarti ini menandakan bahwa orang Farisi ini menganggap bahwa pemungut cukai itu orang yang paling rendah di atas dia, dan menganggap bahwa orang Farisi itu orang yang paling kudus. Baik, selanjutnya pertanyaan yang berikut itu, mengapa Yesus lebih berkenan pada doa seorang pemungut cukai? Saya itu Kepada adik Celi, karena dia pemungut cukai bilang, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Makanya ibu pemungut
dari adik Rafif. Karena berdoa yang diberikan yang diucapkan oleh pemuja itu, dia tidak menghina orang lain, makanya Tuhan menerima doanya dan dia dengan apa yang dilakukan oleh pemuja itu. Ya, sangat bagus sekali. Setuju sekali ya. Ternyata kamu itu sangat benar sekali kamu punya kebenaran. Ya, jawaban kamu itu sangat benar sekali. Mengapa Yesus berkenan pada doa seorang pemungut cukai? Karena dia melihat bahwa doa dari seorang pemungut cukai itu, dia punya doa itu sangat tulus sekali kepada Tuhan. Dia itu lebih kayak apa ya? Dia itu lebih kayak meminta belas kasihan kepada Tuhan dengan tulus tanpa memerintahkan orang lain. Oke, baik. Ibu akan sedikit merefleksikan ini ya. Setelah kita mendengar pembelajaran ini tadi dari kutipan kitab suci ini, kita juga tidak hanya mendengarkannya saja, kita harus refleksikan dari kutipan kitab suci itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus misalnya, saya akan berikan pertanyaan kepada kalian, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengar kitab suci ini tadi? Apa yang Anda ingin lakukan di kehidupan sehari-hari setelah Anda melihat atau membaca kitab suci tersebut? Mungkin ingin memperbaiki hidup, saya berikan kesempatan dari untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sudah. Ya Ibu, dari pemuja cukai itu adalah berdoa yang baik, itu bukan berdoa di tempat-tempat ramai, bukan untuk orang lain. Dan kalau kita itu berdoa, kita harus berdoa di tempat-tempat sepi juga itu. Mendengarkan kita punya cara berdoa, terus dari orang, bukan merendahkan orang lain, seperti orang Farisi tadi. Kita berdoa yang harus biarkan orang lain itu melakukan kesalahan kepada kita, tetapi kita harus berdoa bahwa agar orang lain itu tidak sama seperti kita. Kan dia yang merendahkan kita, terus kita jangan berdoa begini, jangan kasihanilah dia, tapi kita harus berdoa untuk dia. Oke, terima kasih. Mungkin ada dari Ibu Rafif. Menurut saya Ibu, berdoa yang baik itu kita harus tahu rasa bersyukur kepada Tuhan, terus apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terus jangan juga merendahkan orang lain seperti Cimi tadi, jangan merendahkan orang lain, kita harus bersyukur dan menghargai dan menghormati setiap kelemahan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh orang sekitar kita. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Yang dimana ternyata kalian itu sangat refleksi sekali ya. Jadi menurut Ibu atau harapan dari Ibu sendiri, kalian itu jangan hanya mengungkapkannya lewat kata-kata saja, itu bagaimana menghormati orang lain, tapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap bahwa setelah kalian mendengar kutipan kitab suci ini, kalian dapat menjalani hidup dengan baik juga kepada teman, kepada orang tua, dan kepada masyarakat. Begitu juga dengan Tuhan sendiri. Oke, baik. Ibu rasa pembelajaran hari ini karena waktunya tidak cukup, jadi Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik. Nanti kalian akan kerjakan di rumah ya. Nanti Ibu akan mengirimkan teks, tapi kalian itu kerjanya Ibu nanti kirim lewat WhatsApp ya. Nanti kalian kerja di kelas kalian, di rumah kalian masing-masing. Nah, oke, baik. Ibu rasa setelah mendengar Ibu memberikan pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat mengingatnya, lalu merefleksikan pembelajaran ini, yaitu bagaimana cara menjadi beragama yang baik kepada orang, lalu kamu itu dapat memberikan kehidupan yang terbaik lah. Kamu harus menjadi contoh yang terbaik bagi masyarakat lain. Oke, mungkin itu saja. Ibu akan menutup kegiatan ini dengan doa. Saya minta kepada Ibu Rafif untuk membawa kita dalam doa. Mari kita siapkan hati dan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu selama pelajaran pada hari ini. Sudi kiranya apa yang telah diberikan oleh dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Nama-Mu kami puji hari ini, Yesus dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pulang dulu ya. Terima kasih Ibu.